Selamat pagi, Pak Kiki. Senang bertemu Anda hari ini untuk membicarakan peningkatan keterampilan coaching Anda. Saya ingin memberi dukungan. Kira-kira apa yang bisa saya bantu ya, Pak Kiki, hari ini? Oke, selamat pagi juga Bu. Terima kasih Bu. Begini, saya ingin Ibu ini saya dibimbing dalam meningkatkan kemampuan present sama mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna kepada coach Ibu. Oh, gitu ya. Oke, saya akan mendukung Anda dalam hal ini. Kemudian, bagian mana yang ingin Pak Kiki fokuskan pada observasi kali ini? Baik Bu, saya berharapnya Ibu bisa memperhatikan cara saya mendengarkan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan yang bermakna Bu. Oh, ya sudah saya catat ya. Kemudian, menurut Pak Kiki, sudah sejauh mana tingkat kemampuan Pak Kiki dalam hal ini? Menurut saya, Bu, saya sudah eh, mencapai di peningkatan dalam mendengarkan aktif sama merumuskan pertanyaan yang efektif yang saya pikir bahwa akan sangat berguna dalam proses coaching, Bu. Dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin atau saya bisa membimbing murid dalam pembelajaran begitu, Bu. Oh iya, kemudian harapan Pak Kiki dari observasi kita nanti apa ya kira-kira? Harapan saya dalam observasi ini, Bu, bisa memberikan pembalik yang baik, yang bisa membangun dan membantu perkembangan saya khususnya dalam mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna, Bu. Oh iya, sudah sangat bagus. Kalau begitu silahkan dilanjutkan ya Pak Kiki. Semoga nanti bisa mendapatkan pengalaman yang baru dan dapat berhasil. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Selamat pagi, Pak Kiki. Pagi, Pak. Iya, Pak, maaf ini Pak mengganggu pagi-pagi waktunya. Iya, tidak apa-apa, Sibuk, Pak. sibuk ya mungkin, Pak. Oh, enggak, Ji, Pak. Kalau untuk Pak Rizal sama mau bicara soal kepentingan peningkatan kompetensi, tidak ada sibuknya, Pak, untuk Bapak untuk malam ini. Iya, Pak. Wah. Bagaimana nih Pak? Ada yang bisa saya bantu nih Pak? Bagaimana Iya, Pak. kabarnya dulu deh Pak? Alhamdulillah, Pak. Baik, Ji. Cuman agak sedikit flu. Makanya suara agak serak ini, Pak. Kalau kesehatannya Bapak, kelihatannya Bapak tidak mendung. Terlebih lain daripada kondisi fisik Bapak, kelihatannya Bapak juga ini ada yang mengganjal di pikiran Bapak. Ini kira-kira kalau boleh tahu, ada apa ya Pak ini? Ini nih, Pak. Wah, juga satu masalah yang Pak nih. eh, Beberapa hari yang lalu, saya melakukan asesmen pembelajaran terhadap murid saya, Pak. Kebetulan materinya sudah sampai di eh, operasi hitung bilangan bulat, Pak. Saya lihat-lihat akhir-akhir ini kemampuan numerasi siswa saya itu agak menurun, Pak, dibandingkan dengan materi-materi sebelumnya. Khususnya di materi operasi hitung bilangan bulat, Pak. Oh, baik, berarti Bapak ini sudah sedang mengalami keresahan terhadap hasil asesmen terkait numerasi ya Pak ya? Iya, Pak. Betul. Eh, Kalau boleh tahu Pak, tujuan Bapak atau harapan Bapak dari percakapan ini Pak, kalau boleh tahu yang seperti apa Pak? Jadi mohon maaf sebelumnya nih, Pak, karena lagi flu. Jadi Baik agak Pak, baik kurang tidak batuk, Pak. masalah. Jadi harapan saya, Pak, jadi tujuan saya ketemu sama kita sebenarnya bagaimana caranya supaya kita sama-sama saling sharing, Pak. Ya, siapa tahu saya bisa dapat solusi dari hasil pembicaraan kita, Pak. Yang saya ingin capai adalah bagaimana agar kemampuan literasi siswa saya bisa meningkat melalui berbagai pembaruan-pembaruan dalam proses pembelajaran yang saya lakukan, Pak. Seperti itu. Baik Pak, literasi atau numerasi nih Pak? Saya perjelas dulu Pak ini. Oh, numerasi, Pak. Tapi
Oh, ada kaitannya generasi juga ya. sih dengan literasi karena yang ingin karena kebetulan di tujuan pembelajaran operasi tembilangan bulat itu Pak, bagaimana siswa diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan literasi dan numerasi, seperti soal-soal cerita seperti begitu Pak. Baik, baik, Pak. Jadi harapannya Pak Rizal di coaching kali ini, Bapak bisa berharap bisa mendapatkan solusi dari permasalahan mengenai rendahnya kemampuan numerasi murid Bapak dalam hal bilangan bulat ini, Pak ya. Iya Pak, iya Pak. Baik. Kalau boleh tahu, Pak, eh, apakah Bapak sudah melakukan atau mencari hal-hal atau mencari hal-hal yang menyebabkan peserta didik Bapak ini rendah di kegiatan numerasinya, Pak? Ataukah Bapak ini sekarang sudah tahu penyebabnya apa kira-kira begitu, Pak? Kalau penyebabnya saya belum tahu pasti sih Pak, tapi memang beberapa hari ini saya perhatikan Pak, karena memang pada saat saya mengajarkan tentang materi operasi hitung bilangan bulat tersebut, saya hanya berfokus kepada buku saja Pak. Jangan berhitung secara yang umum dilakukan di kelas-kelas sebelumnya Pak. Saya cuma mengajarkan konsep penjumlahan dan pengurangan itu hanya berfokus pada materi-materi yang ada pada buku. Sehingga saya lihat juga aktivitas siswa itu terkesan monoton Pak. Mereka lebih banyak diam ketimbang menjawab pertanyaan-pertanyaan terbuka yang saya sampaikan. Seperti itu, Pak. Oh, baik. Berarti di sini Pak Rizal menggunakan kegiatan pembelajaran yang eh, menurut Bapak tadi ini yang Bapak bilang adalah monoton atau begini Pak. Pernahkah Bapak melakukan cara lain atau mencari cara lain selain yang monoton tadi, Pak? Eh, Kalau di pembelajaran kemarin belum pernah, Pak. Tetapi eh, pada saat kemarin itu saya tidak sengaja scroll-scroll di YouTube, kelihatannya ada media-media pembelajaran, Pak, yang sepertinya menarik dan cocok untuk diterapkan di kelas saya, Pak. Karena saya lihat dari situ media pembelajaran tersebut mengajak siswanya untuk lebih aktif lagi, lebih interaktif lagi, untuk kemudian mereka diminta untuk mendemonstrasikan media dan alat peraga yang disiapkan oleh guru. Seperti itu, Pak. Baik, Pak. Bagaimana kira-kira Bapak Rizal bisa mengadopsinya ke kelas Bapak? Yang saya lihat itu, Pak, di situ kan kebetulan juga pekan lalu itu, Pak, saya baru-baru ikut di kegiatan di KKG itu Pak, membahas tentang pemanfaatan Microsoft PowerPoint untuk membuat animasi sederhana. Sepertinya bisa Pak, saya menggunakan hasil dari pelatihan tersebut untuk membuat suatu garis bilangan animasi yang lebih interaktif lagi, sehingga mungkin siswa dapat tertarik untuk berpartisipasi dalam pembelajaran tersebut. Seperti itu, Pak. Baik, Pak. Di sini rencananya Bapak Rizal ini saya sudah bisa tarik dari kesimpulan bahwa Pak Rizal ini sudah tahu bagaimana caranya agar anak-anak ini sudah tidak merasa jenuh atau bosan di kelas dengan cara Bapak Rizal tadi itu mengadopsi dari sosial media atau YouTube. Kemudian Bapak juga kemarin sudah melakukan kegiatan KKG. Kemudian Bapak juga mau eh, menerapkannya di kelas dan menampilkannya di PowerPoint mengenai pemanfaatan animasi gerak tentang bilangan termasuk bilangan bulat. Itu saya rasa sudah cukup baik atau ada lagi Pak selain cara itu Pak? Jadi rancangan aksi, Pak, ya, yang akan Rancangan. saya lakukan itu, Pak,
konsep konsep materinya tersebut akan saya tuangkan ke dalam bentuk animasi garis bilangan yang saya buat dengan PowerPoint. Kemudian untuk kegiatan mendemonstrasikannya, saya akan memperagakan cara membuat media pembelajaran konkret, yaitu namanya garis bilangan Obibul, sehingga nanti bisa diduplikasi oleh siswa. Kemudian nanti saya akan meminta untuk siswa untuk mendemonstrasikan cara menghitung operasi hitung bilangan bulat menggunakan media Obibul yang telah mereka rancang seperti itu, Pak. Baik, kalau sudah saya lihat ini rencananya Pak Rizal sudah sangat baik. Kira-kira Pak, adakah orang lain yang bisa lihat dalam kegiatan ini Pak? Kalau masalah pelibatan orang lain, tentunya yang paling pertama yang akan saya libatkan adalah kepala sekolah, di mana sebagai seorang guru pastinya kita akan minta pertimbangan serta masukan-masukan dari kepala sekolah. Kemudian juga saya akan melibatkan teman sejawat terkhusus yang pernah mengikuti kegiatan yang sama yang saya lakukan, yaitu membuat animasi sederhana dari PowerPoint. Seperti itu, Pak. Baik Pak. Lantas tolak ukur dari kegiatan yang Bapak rencanakan ini ya seperti apa Pak standarnya? Kalau tolak ukurnya, Pak, pastinya dalam kegiatan tersebut nantinya akan saya buatkan aktivitas siswa dalam bentuk LKPD yang nantinya akan dikerjakan siswa secara berkelompok. Tolak ukurnya itu adalah bagaimana caranya siswa dapat mendemonstrasikan cara penggunaan media pembelajaran Obibul dalam menghitung suatu operasi hitung bilangan bulat. Harapannya dengan mereka langsung mendemonstrasikannya akan lebih mudah bagi siswa untuk memahami konsep dari operasi hitung bilangan bulat itu sendiri, Pak. Seperti itu. Baik Pak. Berbicara tentang yang rencananya Bapak sudah bicarakan tadi, eh, kira-kira Pak kapan bisa dilaksanakan Pak ya? Insya Allah kalau tidak ada halangan, Pak, mulai besok saya akan membuat perencanaannya. Saya akan mulai bekerja membuat apa-apa saja yang saya perlukan. Saya akan mulai merancang model pembelajarannya serta membuat media-media pembelajaran yang akan saya gunakan untuk saya ajarkan nanti di pekan depan, Pak, di pertemuan berikutnya pelajaran matematika. Baik Pak. Apakah Bapak masih ada yang ingin lagi dibicarakan Pak? Sepertinya Bapak ini sudah yakin. Nanti kita bisa lihat di minggu depan ya Pak ya. Iya, Pak, ya, Pak. Insya Allah, Baik. Pak. Eh, Eh, ya, silakan, Pak. Siapa tahu ada yang mau Silakan disampaikan. Pak. Ya, jadi insya Allah, Alhamdulillah dengan pertemuan pada malam hari ini dapat mencerahkan lagi eh, apa tentang rencana aksi yang akan saya lakukan. Mudah-mudahan saja, mohon doanya Pak, semoga tidak ada halangan ke depannya dan saya bisa melaksanakannya sesuai dengan apa yang saya rencanakan. Baik Pak, baik. Eh, atau masih ada lain lagi Pak yang ingin dibicarakan ini? Saya rasa sudah cukup, Pak, mengingat juga mungkin ada kesibukan tak yang lain atau mungkin masih ada teman-teman guru yang lain yang ingin berbagi pengalaman dengan Bapak. Saya mungkin cukupkan sampai di sini saja dulu, Pak. Baik Pak. Terima kasih Pak atas kesediaannya mau berbagi pengalaman Pak dengan saya. Baik, Pak, terima kasih banyak, Pak. Sehat selalu. Baik. Assalamualaikum Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Selamat pagi Pak Kiki. Selamat pagi Bu. Ya, terima kasih telah menyediakan waktu untuk berbicara dengan saya. Saya ingin membahas hasil observasi yang telah Bapak lakukan pada sesi coaching sebelumnya. Bagaimana Pak Kiki menilai performa dalam kompetensi tersebut? Kalau menurut saya Pak, Bu, saya merasa saya sudah
melakukannya dengan baik untuk kompeten yang saya sebutkan tadi di awal itu. Oh ya. Kemudian apa kira-kira yang membuat Bapak merasa seperti itu? Yang membuat saya merasa seperti sedemikian itu, Bu. Artinya saya merasa telah mampu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang lebih baik pada coach saya, Bu. Oh ya. Boleh saya berbagi hasil pengamatan saya, Pak? Ya, Silakan, Bos. ya. Jadi setelah melihat Bapak sebagai coach, saya melihat bahwa Bapak telah melakukan hal yang mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan sangat baik, sesuai dengan standar yang kita menjadikan rujukan. Bagaimana menurut Bapak tentang hal ini? Eh, saya mengerti, Bu. Saya akan berusaha mungkin untuk meningkatkannya lagi, Bu. Begitu. Oh ya, namun demikian Pak, saya juga melihat aspek-aspek yang dapat ditingkatkan. Misalnya setelah melakukan coaching, kita perlu meningkatkan konsistensi dan frekuensi ya. Jadi Bapak bisa melakukan observasi selama beberapa sesi coaching. Mungkin seperti itu Pak. eh saya rencananya ini, Bu, mau melakukan latihan lebih intensif lagi dalam mendengarkan Oh aktif sama merumuskan pertanyaan-pertanyaan lebih efektif lagi begitu, Bu. ya, itu rencana yang sangat bagus ya. Jadi memang perlu latihan lebih banyak lagi untuk meningkatkan pengalaman ya Pak. Jadi mungkin seperti itu saja Pak. Terima kasih telah meluangkan waktunya. Semoga sehat selalu Pak Kiki dan semakin sukses dalam pembelajarannya. Baik, Bu, terima kasih, Bu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Rizal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Kiki. Baik, Pak Rizal. Bagaimana, Pak, agenda hari ini, Pak? Sepertinya kita akan membicarakan tentang peningkatan keterampilan coaching Bapak. Bagaimana saya bisa membantu Bapak untuk malam hari ini, Pak? Ya Pak, rencananya hari ini saya akan mengadakan observasi terhadap rekan saya, Ibu Ramlah. Saya akan mengadakan coaching. Saya minta kesediaan Bapak untuk menjadi observer dalam kegiatan coaching tersebut. Baik, Pak. Saya akan mendukung Bapak di kegiatan kali ini. Bagian mananya, Pak, yang ingin tak fokuskan di kegiatan coaching Pak ini, Pak? Yang ingin saya tingkatkan adalah yang pertama adalah kompetensi hadir sepenuhnya. Kemudian yang kedua adalah kompetensi eh, mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti itu, Pak. Serta yang terakhir Baik, Pak, adalah akan saya eh, mendengar aktif, baik, Pak. Jadi saya catat ini, Pak, ya. ya Pak. Eh, Bagian yang saya catat ini bagian yang tak fokuskan tadi yaitu hadir sepenuhnya, mendengarkan dengan sepenuhnya sama mengajukan pertanyaan berbobot ya, Pak. Iya Pak, iya Pak. Iya. Baik, Pak. Eh, Apa harapan tak dari observasi kita nanti nih, Pak? Harapan saya dari observasi saya ini bagaimana saya bisa menyajikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga dapat menghadirkan solusi yang dari permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Ramlah selaku koci nantinya Pak. Oke, Pak. Baik, Pak. Mungkin nanti kita akan lanjutkan sesi ini, Pak, setelah Bapak sudah melakukan observasi ya, Pak, dengan Iya Pak, coachingnya. iya Pak. Terima kasih banyak Pak. Baik, Pak. Silakan, Pak. Iya Pak.
Selamat malam Ibu Ramlah. Selamat malam, Pak. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Bapak sendiri bagaimana? Alhamdulillah Bu, baik juga pada hari ini. Dengar-dengar ada yang ingin Ibu sampaikan. Iya, Pak. Begini, saya mempunyai permasalahan dalam pembelajaran saya. Saya merasa siswa saya kurang aktif, Pak, selama pembelajaran. Oh, Kira-kira mungkin ada solusi ya yang bisa saya dapatkan dari pertemuan kita kali ini. seperti itu. Eh, Kalau menurut Ibu, apa sih hal yang ingin dicapai dari pertemuan kita pada malam hari ini, Bu? Saya ingin mendapatkan solusi, Pak, dari permasalahan saya. Kira-kira cara apa ya nanti yang bisa saya terapkan sehingga anak-anak di kelas saya nanti bisa aktif pada saat proses pembelajaran. Seperti itu, Bu. Jadi bisa saya simpulkan dulu ya, Bu, bahwasanya permasalahan yang Ibu hadapi adalah kurangnya aktivitas siswa atau siswa terlihat pasif di dalam proses pembelajaran. Seperti itu ya, Bu. Iya, Kalau Pak. boleh tahu, Bu, selama ini model pembelajaran yang seperti apa yang Ibu biasa lakukan di kelas? Saya biasa memberikan metode pembelajaran ceramah, Pak. Kemudian kadang juga sekali waktu itu diskusi, Pak, tapi belum terlalu efektif. Oh, seperti itu ya, Bu. Jadi pembelajarannya monoton hanya dilakukan dengan dua metode itu ya, Bu. Iya, Pak. Apakah selama ini dalam menggunakan dua metode itu, apakah Ibu menggunakan media-media pembelajaran yang bervariatif atau seperti apa, Bu? Kalau bervariatif sih belum, Pak. Saya hanya sekali-kali menampilkan slide atau video, tapi tidak tiap hari sih, Pak. Maksudnya tidak setiap pembelajaran saya. Oh, Seperti seperti itu. itu. Kalau hasil pengamatan Ibu di kelas, kira-kira bagaimana respon siswa ketika Ibu menggunakan media pembelajaran berupa slide, Bu, yang ditampilkan di proyektor? Mereka lebih tertarik sih, Pak. Mereka lebih tertarik. Seperti itu, Pak. Oh, seperti itu. Kalau boleh tahu, di sekolah Ibu, eh, infrastrukturnya lengkap ya, Bu? Ya, Alhamdulillah lengkap, Pak. Hmm. Proyektor, pengeras suara ada semua ya, Bu? Ada, Pak. Ada proyektor, pengarah suara juga ada. Seperti itu. Kalau Ibu sendiri, selama ini, apakah pernah mengikuti suatu model pembelajaran, suatu pelatihan model pembelajaran yang mengajak siswa lebih interaktif lagi, Bu? Hmm, apa ya, Pak? Kalau mengikuti pelatihan itu kayaknya jarang, Pak. Belum pernah, Pak. Seperti itu. Oh. Kalau Ibu sendiri sudah terbiasa ya berinteraksi dengan komputer seperti itu, Bu? Iya, Pak. Saya sudah terbiasa, Pak. Cuma Apakah kalau misalnya masuk ke pembelajaran dan harus menyiapkan kayak LCD itu mungkin agak ribet, Pak. Jadi kadang saya tidak menyiapkannya dulu. oh seperti itu ya, Bu? eh Mungkin Ibu bisa mencoba ya, Bu, lebih memanfaatkan lagi potensi yang ada pada Ibu, terutama keahlian Ibu dalam mengoperasikan komputer. Mungkin saja Ibu bisa membuat media-media pembelajaran yang berbasis komputer, kemudian dikombinasikan dengan model-model pembelajaran yang Ibu pahami, terkhususnya untuk mengajak siswa lebih interaktif lagi di dalam kelas. Seperti itu, Bu. Oh iya, Pak. Saya akan coba lakukan hal tersebut. Saya akan berusaha untuk menghadirkan eh, pembelajaran yang lebih menarik di kelas saya, Pak. Oh, seperti. Kalau boleh tahu, Bu, apakah dari percakapan tadi kira-kira ada tidak rencana aksi yang sudah mulai timbul di pemikiran Ibu? Iya, Pak. Saya sudah mulai mendapatkan ide bahwa nanti untuk meningkatkan keaktifan siswa, mungkin saya akan lebih menyiapkan eh, proses pembelajaran saya, Pak. Mungkin saya akan
memberikan media atau memutarkan video dengan menggunakan LCD dan pengeras suara. Mungkin Ya, seperti itu. itu satu langkah terobosan yang cukup baik ya Bu. Semoga saja eh, langkah yang akan Ibu tempuh itu akan bisa berdampak baik terhadap siswa Ibu. Ya, Kalau terima boleh kasih, Pak. tahu Bu, kira-kira apa yang akan menjadi indikator ketercapaian dari rencana aksi yang akan Ibu lakukan? Yang menjadi indikatornya tentunya, Pak, kalau saya melihat siswa saya lebih tertarik, lebih aktif selama proses pembelajaran, Pak. Oh, seperti itu Bu. Ada tidak Bu alat ukur yang Ibu rencanakan akan gunakan di dalam rencana aksi tersebut? Mungkin saya akan menyiapkan LKPD, Pak, seperti itu. Oh, seperti itu, Bu. Kalau kira-kira, apakah ada pihak-pihak lain yang akan Ibu libatkan dalam rencana aksi yang akan Ibu lakukan? Mungkin saya akan meminta bantuan rekan sejawat, Pak, untuk menilai, untuk melihat saya dalam proses pembelajaran saya. Kira-kira adakah perubahan, bagaimana siswa dalam kelas. Jadi saya mungkin akan meminta teman sejawat untuk memberikan refleksi terhadap proses pembelajaran saya. Seperti itu ya, Bu. Saya rasa itu merupakan langkah yang sangat baik ya, di mana kita sebagai guru itu harus selalu berusaha untuk memacu diri kita. Kita harus selalu berusaha untuk bisa keluar dari zona nyaman kita, walaupun itu terasa berat, tapi insya Allah dengan adanya kemauan, saya yakin bahwa Ibu Ramla akan menemukan atau masalah-masalah yang akan Ibu Ramla hadapi akan terselesaikan dengan baik. Seperti itu, Bu. Ya, terima kasih, Pak. Ya, kalau begitu kita akhiri saja sesi ini ya, Bu. Ya, terima Nah, kasih banyak, Pak, atas masukannya. iya, Bu. Saya berharap Ibu bisa terus maju dan berkembang lagi dari saat ini. Ya. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selamat malam Pak. Malam, Pak. Oke. Terima kasih Pak sudah menyempatkan atau menjadikan waktu untuk kita melakukan membahas hasil observasi yang Bapak lakukan dengan coachingnya tadi Pak. Iya, Pak. Bagaimana Pak Bapak menilai performa Bapak dalam kompetensi tersebut Pak? Kalau saya menilai tadi, Pak, performa saya sudah cukup bagus, Pak. Terutama ketika saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, saya sudah mampu mengantarkan Ibu Ramlah selaku coach saya tadi untuk menemukan potensi-potensi yang ada serta menyadari apa saja yang menjadi kelemahannya selama ini. Seperti itu, Pak. Dari diskusi kita kali ini Pak, apa langkah konkret untuk lebih meningkatkannya lagi Pak, meningkatkannya lagi Pak? Kalau langkah konkret yang akan saya lakukan, Pak, saya merasa masih kurang baik di dalam hadir sepenuhnya, Pak. Jadi mungkin ke depannya saya akan belajar menemukan cara-cara bagaimana untuk dapat hadir sepenuhnya di dalam kegiatan coaching yang akan saya lakukan selanjutnya, Pak. Baik Pak, saya rasa itu sudah termasuk langkah yang sangat baik yang Bapak ingin sampai. Baik Pak, saya akan mencatat hasil observasi Bapak kali ini ke lembar ataupun supervisi akademik. Terakhir Pak, apa yang Bapak peroleh dari proses ini Pak? Yang saya peroleh dari proses ini adalah yang pertama, saya mendapatkan edukasi pembelajaran tentang bagaimana caranya menyampaikan atau mempresent pertanyaan-pertanyaan yang bobot sehingga dari hasil pembicaraan tadi saya mampu membimbing atau mengarahkan Ibu Ramla selaku coach saya untuk menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Seperti itu, Pak. Baik Pak, terima kasih Pak atas kesempatannya
pada kegiatan kali ini, Pak. Ya Pak, terima kasih banyak Pak Ya, atas waktunya. baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.